Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Risiko Kecelakaan Kerja dan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau ketiga di Pertambangan. Sebagai tugas mata kuliah standar nasional dan K3 program studi D4 Elektronika Teknik Elektronika Negeri Surabaya. Nama saya Akmal Mahdi dengan NRP 052 dari kelas D4 Elektronika B. Sebagai awalan saya akan sedikit menjelaskan bagaimana ketika itu penting termasuk di sektor pertambangan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disingkat menjadi K3 menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh perusahaan dan banding termasuk industri pertambangan. Kenapa? Karena dikarenakan pertambangan tidak lepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam keselamatan kerja. Risiko seperti kebakaran, ledakan, tertimbun serangan tanah, atau gas beracun atau radiasi, kekurangan oksigen, ataupun terkena suhu yang ekstrim merupakan contoh risiko yang sering terjadi di pertambangan. Nah, apabila risiko-risiko tidak dimanajemen atau tidak diperhatikan dan dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut sewaktu-waktu dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang akan berefek pada timbulnya kerugian baik secara material ataupun non material. Kerugian ini dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas dari industri dan juga dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah konsep dasar pertambangan. Yang kedua adalah peraturan yang berhubungan dengan K3 di pertambangan. Yang ketiga adalah risiko-risiko kecelakaan kerja di pertambangan. Yang keempat adalah pelaksanaan K3 di pertambangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, saya akan membahas konsep dasar pertambangan. Menurut Undang-Undang Pemerintah Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasar tambang. Jadi pertambangan ini memiliki istilahnya kegiatan sangat banyak dengan area yang sangat luas, sehingga pertambangan tidak lepas dari namanya risiko ataupun potensi kecelakaan kerja. Sehingga untuk K3 sangat diperlukan. K3 dalam suatu industri pertambangan ini diperlukan dan juga dapat dikatakan berhasil atau tidaknya itu bergantung pada pihak yang manajemen atau mengelola K3 tersebut. Nah, untuk peraturan-peraturan tentang K3 yang menjadi dasar K3 di pertambangan, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tepatnya pada pasal 29-nya tentang pengawasan operasional pertambangan termasuk keselamatan dan kesehatan kerjanya. Dan yang ketiga adalah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969. Di sini secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pertambangan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1967. Jadi di sini sebagai peraturan pemerintah ini digunakan sebagai penjelas atau mendetailkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang secara umum merupakan undang-undang yang paling dasar mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk di sini adalah mencakup semua tempat kerja termasuk pertambangan. Lalu yang kelima ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1973 yang mengatur tentang pengaturan dan penguasaan K3 pertambangan umum. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batu bara. Secara khususnya pasal 70 sini membahas tentang kewajiban bagi pemilik industri tambang untuk mematuhi Undang-Undang Keselamatan Kerja Pertambangan, dan pasal 73-nya yaitu kewajiban tentang penguasa daerah untuk mematikan keselamatan tenaga kerja tambang yang berada di daerahnya. Dan terakhir adalah ada Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2016 tentang pelaksanaan kaidah tambang yang baik serta pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, berikut merupakan contoh risiko-risiko kecelakaan kerja di tambang. Yang pertama adalah terkena ledakan.
terkena ledakan di sini bisa terkena ledakan secara langsung atau terkena serpihan-serpihan dari ledakan tersebut. Karena pertambangan seringkali menggunakan ledakan untuk menggali atau memecahkan benda-benda yang keras seperti batu, gua, seperti itu. Yang kedua ada kebakaran. Yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas tambang yang sering disebabkan oleh kecelakaan penggunaan alat-alat dan kendaraan beratnya. Yang keempat di sini ada longsor atau timbunan material karena seringkali pertambangan khususnya tambangan tertutup yang para tenaga kerjanya itu sering kali berada di dalam lubang yang mereka gali untuk mendapatkan mineral-mineralnya. Yang kelima di sini ada kebisingan. Yang keenam di sini ada topor radiasi. Yang ketujuh ada kekurangan oksigen. Yang kedelapan ada bahaya akibat kelistrikan dan terakhir adalah banjir atau muncul air dari permukaan tambang. Berikut merupakan data jumlah kecelakaan tambang dari tiap tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Cuman di sini terdapat 3 warna grafik yaitu hijau, coklat, dan biru. Cuman hijau di sini menunjukkan kecelakaan ringan, coklat menunjukkan kecelakaan berat, dan biru merupakan menunjukkan kecelakaan yang berekuivalen pada kematian. Apabila dilihat di sini, kecelakaan ringan cenderung turun walaupun sempat tinggi pada tahun 2014, akan tapi sempat turun tahun 2019, naik lagi pada tahun 2020 dan akhirnya turun pada tahun 2021. Untuk kecelakaan berat pada 2018 ini tidak tercatat ada kecelakaan berat, akan tapi langsung naik drastis pada tahun 2019 dan tahun 2020, dan kemudian pada tahun 2021 langsung turun secara drastis. Dan untuk kecelakaan yang berakibatkan pada kematian di sini dapat dikatakan relatif sama tiap tahunnya pada tahun 2018, 2019, dan 2020, dan dapat dikatakan juga menurun pada tahun 2021. Nah, untuk mencegah beberapa risiko kecelakaan kerja di pertambangan, beberapa pelaksanaan K3 telah dilakukan oleh para pelaku industri pertambangan. Yang pertama contohnya di sini adalah mengatur waktu tunda ledakan dan cara aman ledakan sehingga mereka terhindar dari ledakan dan juga serpihan ledakannya. Lalu untuk mencegah kebakaran di sini dapat dilakukan dengan tidak meletakkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat dengan suhu tinggi dan juga menjauhkan barang-barang tersebut dari area tambang yang akan diledakan atau dari ledakan. Yang ketiga di sini untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi calon operator alat dan kendaraan berat. Yang keempat di sini untuk mencegah kecelakaan kerja yang berupa terpapar radiasi atau kekurangan oksigen dapat diatasi dengan cara menggunakan apd pernapasan serta memasang sistem sirkulasi udara yang baik. Lalu yang kelima untuk mencegah kebisingan dapat diatasi dengan menggunakan apd T5. Lalu untuk mencegah tertimbun longsor atau timbun material serta banjir ini dapat diatasi dengan pembuatan supporting roof dan wall pada lubang-lubang galian dan juga pengecekan secara berstrukturnya. Lalu untuk mencegah banjir juga dapat dicegah dengan pemumpaan air secara kontinu. Nah, untuk kesimpulannya, kecelakaan kerja di industri pertambangan secara keseluruhan apabila dilihat dari data yang didapat dari Kementerian SDM telah mengalami penurunan. Sehingga dapat dikatakan perusahaan-perusahaan pertambangan telah mematikan dan melakukan sistem K3 yang baik pada karyawannya. Akan tetapi sistem ini masih harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi dan semakin luasnya area pertambangan, pasti akan muncul risiko-risiko dan kecelakaan kerja baru yang bahkan mungkin dapat menimbulkan kerugian lebih besar nantinya. Dan untuk sarannya, yang pertama, para pelaku industri tambang hendaknya tetap memperhatikan pelaksanaan K3 di pertambangan agar kecelakaan kerja di pertambangan dapat terus ditekan. Yang kedua, para perusahaan pertambangan ini lebih sering memberikan pendidikan dan pelatihan seputar K3 kepada tenaga kerja agar mereka memiliki pemahaman dan terhadap pelaksanaan K3 yang lebih baik. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.